yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Di Jepang ini ada pola-pola pengasuhan anak yang mungkin bisa dicontoh atau diterapkan di rumah. Nah, itu misalnya terkait kedekatan ibu dengan anak. Nah, di Jepang itu hubungan antara ibu dan anak itu ternyata sangat kuat. Biasanya mereka tidur dalam suatu ruangan, kemudian juga banyak melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi antara ibu dan anak itu sering beraktivitas bersama. Bahkan pada zaman dulu para ibu di Jepang itu sering menggendong bayi di punggung sambil melakukan pekerjaan rumah. Nah, jadi anak itu dibawa kemana-mana dengan ibunya, jadi sangat dekat sekali. Kemudian di Jepang juga anak itu adalah tanggung jawab utama orang tua, di mana banyak masyarakat di Jepang itu berpikir bahwa anak-anak itu belum boleh dikirim atau disekolahkan di taman kanak-kanak sebelum mereka menginjak usia 3 tahun. Jadi selama itu pula anak itu berada di pelukan orang tua. Itu adalah hal yang luar biasa nggih. Bunda-bunda di Indonesia bisa menerapkan hal ini. Selain itu, orang tua tidak boleh meminta tolong kepada kakek, nenek, atau babysitter untuk mengasuh bayinya. Nah, ini kecenderungan mungkin ada beberapa yang sudah menjadi budaya ya di masyarakat Indonesia, ada yang minta tolong kepada babysitter untuk mengasuhnya ketika belum usia di atas 3 tahun. Selain itu, mendidik anak itu juga dengan keteladanan. Artinya bahwa budaya di Jepang itu atau orang tua di Jepang itu tidak terbiasa memanjakan anak-anaknya dalam mendidik hanya misalnya dengan kata-kata nasihat semata. Mereka langsung memberikan contoh. Jadi dengan sistem memberikan contoh ini diharapkan anak-anak juga melakukan hal-hal yang benar atau hal-hal yang positif. Nah, menurut mereka eh, tingkah laku orang tua itu adalah cerminan atau sikap bagi anaknya kelak. Nah, itu jadi sangat berpengaruh ya. Sikap orang tua dalam mendidik anak itu berpengaruh nantinya ke anak. Kemudian ada juga orang tua di Jepang itu sangat menghargai perasaan anak. Contohnya orang tua di sana itu memperhatikan emosi anak. Nah, jadi anak-anak juga diajari untuk memahami perasaan orang lain. Di mana konsep pengasuhan dasar dari orang tua Jepang itu misalnya sebelum anak usia 5 tahun, anak diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam budaya lain mungkin juga dianggap kurang tepat ya. Namun bagi orang-orang Jepang prinsip ini memiliki tujuan yang positif, yaitu memiliki citra diri yang positif. Nah, ini sangat bagus juga diterapkan. Nah, masih banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari nanti di pertemuan yang kedua ini tentang membentuk pola pengasuhan anak. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Nanti kita akan berbincang santai dengan Bunda Sutarmi. Namun untuk sesi yang pertama ini Bunda Sutarmi akan menunjukkan beberapa slide tentang membentuk pola pengasuhan anak. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bunda Sutarmi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah, Bunda, Mam, Dad? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Alhamdulillah sehat, kesehatan, Mbak. kedamaian, dan kebahagiaan ya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, segera selesai sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari yang normal ya. Atau mungkin sekarang ini sedang digaungkan adanya new normal life. Jadi kita kembali dalam kehidupan normal dengan era yang baru ya. Era yang baru di mana ayah bunda sekalian tentunya sudah mengajarkan hal-hal yang positif di saat kita mengalami adanya pandemi COVID-19 dari mulai pertengahan Maret ya di Indonesia pertengahan Maret, walaupun sebelumnya di negara asal dari coronavirus 19 ini di Wuhan, Cina ini sudah mulai bulan September November. Tapi di negara kita di Indonesia kita sudah mulai memperlakukan ini sekitar bulan Maret dan sampai sekarang terhitung udah mulai sekitar kira-kira 3 bulan lebih. Mungkin dengan adanya kondisi yang seperti ini,
ada beberapa, eee, kejenuhan ya, ada kejenuhan baik kayak ayah bunda maupun bagi anak-anak, maupun bagi, kita semua yang ada di sini ya, di sekitar kita. Tetapi, apa itu kita harus tetap stay positif, tetap berpikir baik, berpikir positif ya, agar apa? Imun booster, kemudian endorfin yang ada di tubuh kita ini selalu meningkat. Karena apa? Selalu kita dikatakan bahwasanya imunitas ini harus selalu tetap dijaga, ya kan? Karena kalau imunitasnya nggak dijaga, kita akan cepat ini ya, mudah sekali terkena sakit dan bahkan adanya virus corona ya yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhirnya pun kita harus tetap menjaga imunitas kita. Baik, Ayah Bunda, tadi Mas Heri sudah banyak ngasih prolog yang sangat bagus sekali ya. Bahkan eh, bagi Ayah Bunda di sini yang namanya pola pengasuhan ini bagian dari 2 minggu yang lalu kita cerita bagaimana kebutuhan dasar anak ya, asah, asih, dan asuh. Nah, ini bagaimana kita mengasuhnya di sini. Ya, ternyata tadi banyak juga yang bisa kita tiru, mungkin dari budaya Jepang, mungkin dari budaya Barat, dan bahkan di budaya Indonesia sendiri yang akan kita yang sering kita dapatkan di sini. Dan kita sesuaikan, yang namanya pola asuh harus menyesuaikan dengan bagaimana culture, ya. Tidak semena-mena atau tidak semata-mata apa yang kita dapatkan, kita lihat di televisi, ya, di Facebook maupun di Instagram atau di mana aja di media sosial langsung kita adopsi. Tetapi kita harus sesuaikan dengan budaya yang ada di tempat kita dan nilai atau value-value yang ada di tempat kita atau value-value dalam keluarga. Ayah bunda tentunya untuk waktu yang 3 bulan bersama dengan anak-anak, ya kemudian beberapa sudah mulai banyak perubahan yang dikatakan new life atau yang dikatakan saat ini kita semua dipaksa atau bukan dipaksa ya istilahnya kalau saya mengatakan di industrial 4 ya, 4.0 ya kita harus mengalami saat ini dengan cepat. Jadi kayak dipercepat ya. Dipercepat kita harus semuanya serba teknologi kita ikuti. Yang tadinya anak-anak belajar secara offline, bertemu, berangkat ke sekolah dengan bu guru, dengan teman-teman, sekarang harus belajarnya dengan metode teknologi. Ya, harus menghadapi laptop, harus menghadap handphone. Jadi di sini juga dibutuhkan suatu kesiapan juga dari orang tua. Kesiapan tidak hanya kesiapan fisik. Bukan berarti terus gimana kalau saya tidak mampu untuk membantu anak-anak saya mendampinginya di saat kondisi pandemik di sini untuk virtual learning-nya ya. Belajar secara online-nya bagaimana? Ayah Bunda tidak perlu khawatir. Ya, dan yang perlu disiapkan sekali adalah bagaimana secara emosional, psikis, kemudian psikologis, kemudian spiritual. Ini yang perlu sekali kita persiapkan justru. Secara fisik sudah jalan, tetapi kalau dalam waktu 3 bulan terus-terusan seperti ini, anak juga butuh bermain. Anak juga butuh ingin ketemu teman-temannya, tapi apa daya, ya. Apa yang harus kita siasati? Pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk era new norm ya, era baru ya. Era baru bagaimana dalam berkehidupan ya. Tentunya ayah bunda semua sudah sangat mengerti atau sudah sangat paham, tapi tidak ada salahnya ya dengan berkomunikasi seperti ini. Inilah yang dikatakan sebagai imun booster. Inilah yang dikatakan sebagai endorfin sehingga kita bisa tersenyum kembali, bisa tertawa walaupun secara virtual. Ayah bunda sekalian yang berbahagia, kebahagiaan ini harus dijaga karena apa? Kebahagiaan menjadi bagian dari pola bagaimana kita memberikan pengasuhan kepada anak. Ya, tidak mungkin kita akan memasuk anak kita mendidik, mendampinginya, tapi emosional kita selalu negatif. Ya. Jadi kita bisa sharing bersama-sama. Saya pun bukan yang paling bagus dan ini, tapi kita sharing bersama, Ayah Bunda. Kita coba membuka atau kita coba
sharing pengalaman bagaimana membentuk pola pengasuhan anak. Kalau kemarin ada asah, asi, dan asuh. Ya. Sekarang coba kita lihat di sini. Bagaimana kalau tadi Mas Heri memberikan banyak apa ya prolognya ini sangat bagus. Bagaimana sih memberikan pola asuh, bagaimana budaya Jepang, kedekatan antara orang tua dengan anak. Ya, memang benar sekali bonding attachment. Ya, bonding attachment atau kedekatan antara orang tua, ibu khususnya dengan bayi atau dengan anak ini sudah dimulai. Bahkan mulai dari intrauterin atau mulai dari kandungan. Kemudian saat bayi itu lahir. Bagaimana caranya? Kalau banyak penelitian bonding attachment ya bisa dilakukan karena untuk menurunkan rasa depresi pada saat postpartum. Tetapi bagaimana dengan saat ini? Kita bagi anak-anak yang sudah tumbuh dan berkembang, ya. Kedekatan. Ini akan menjadi kunci utama bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan yang efektif kepada bayi dan anak-anak kita. Kemudian apalagi tadi saya dengar Mas Heri di samping kedekatan juga tadi ya apa namanya saya simpulkan learning Menghargai by perasaan, doing. Bun. Ya, learning by doing ya. Ya, learning by doing. Learning by doing. Artinya apa? Orang tua adalah role of model yang memberikan nasihatnya itu tidak hanya bicara. Nah, tetapi berdasarkan apa ya? Contoh. Ya. Jadi sebagai role of modelnya. Benar sekali. Apa yang kita lakukan, anak itu akan mencontoh. Ya, seringkali orang tua melakukan cuci tangan yang benar seperti saat ini dikatakan era new normal, ya. Kebiasaan cuci tangan diajarkan dari mulai zaman dahulu kala. Dan bahkan di Indonesia menjadi problem utama sebelumnya bahwasannya PHBS ini masih sangat rendah sekali, ya kan? Dan ini menjadi permasalahan kesehatan, promosi kesehatan. Nah, akhirnya dengan adanya kondisi pandemik seperti ini, ya salah satunya adalah bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar, bukan hanya untuk pada saat ini, tetapi membudayakan. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti inilah promosi kesehatan PHBS, cuci tangan dengan baik dan benar sudah menjadi budaya. Nah, bagi anak-anak karena tinggal di rumah, kemudian hanya media sosial, siapa yang mengajari? Tentunya role of modelnya adalah orang tua. Jika kita orang tua tidak melakukannya dengan baik, anak pun akan mengikuti, ya. Anak pun akan juga mengikuti bagaimana perilaku orang tuanya, bagaimana contoh dari orang tuanya. Nah, sama, kadang-kadang memang tidak mudah untuk learning by doing di sini ya. Mungkin kalau kita sharing, mungkin saya sendiri kadang-kadang seringkali kita selalu apa ya mengedepankan mungkin orang tua. Keinginannya adalah semua tidak ada lain menginginkan anak-anaknya adalah anak-anak yang menjadi anak-anak yang terbaik ya. Kalau kita Muslim tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga kontrol kita selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan. Karena nggak mungkin kita anak-anak yang ya tadi learning by doing pun kita contohkan sesuai dengan tingkat usianya. Mungkin kalau anak-anak masa toddler ya, kemudian prasekolah, kemudian anak sekolah ini masih kita dengan contoh nyata ya, dengan role of model yang bisa ditiru dengan nyata. Tetapi bagaimana untuk anak-anak kita yang sudah menginjak prapubertas dan pubertas? Tentunya kalau hanya dengan contoh mereka aja sudah apa namanya tidak lagi 24 jam mungkin kita sentuh aja nggak mau. Nah, seringkali kontrol kita adalah dengan memberikan nasihat. Karena apa? Dengan komunikasi yang baik ini mereka sudah bisa memahami. Jadi pola pengasuhan pun akan kita sesuaikan dengan tingkat usia dan tingkat pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kita. Ya, jadi benar sekali yang dikatakan Mas Heri tadi, learning by doing atau memberikan contoh role dan role of model. Jadi komunikasi yang efektif, ya.
Memang benar kalau kita selalu, terus-terusan itu ya anak-anak juga jadi jengkel. Ini juga sering saya alami ya, karena mungkin kita melihat anak-anak kita, aduh nggak segera, menyesuaikan, apa sih yang, sebaiknya dilakukan. Sehingga sebagai orang tua kadang-kadang, mengulangi sampai 2 atau 3 kali. Tapi sebenarnya, pada diri mereka atau anak-anak itu sudah tahu, ya, sudah tahu apa kebutuhan dan apa kewajibannya. Tapi tadi kontrol sebagai orang tua menjadi pola asuhnya yang kita berikan, tetap kita harus selalu memberikan komunikasi efektif dengan komunikasi atau dengan nasihat yang baik. Baik ya. Selanjutnya kok sepertinya malah macet ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya, saya ada sedikit error ini. Oke. Ya, baik Bun. Um, iya, oke. Selanjutnya hal apa yang perlu kita siapkan ini ya dalam rangka kalau secara umum pola asuh semuanya sudah tahu, semuanya sudah menjalani dan bahkan lebih pandai tadi. Ya, kita hanya sharing, kita hanya mengingatkan khususnya berbagi pengalaman di masa pandemik seperti ini. Ini ya banyak sekali beberapa keluhan atau beberapa orang tua itu mengeluh ya tentang bagaimana ini mengasuh anak-anaknya di masa pandemik yang semuanya sudah mulai berubah menjadi virtual. Ya. Bahkan tadi pagi pun, pagi-pagi saya lihat story teman saya ini, ya saya juga senang. Kok dia bilang, ayo kita jalan-jalan touchdown di ini apa namanya kayak di apa ya, Inggris, di London gitu ya. Saya bilang, "Wah, saya ikut dong." Ini, ya itu bagian dari pola asuh anaknya yang sudah mulai menginjak, anak sekolah yang jenuh, jalan-jalan virtual katanya. Nah, boleh juga dong kita jalan-jalan virtual ya dengan searching-searching tempat-tempat yang bagus kita berusaha untuk menikmati. Nanti kita coba untuk bisa seperti itu ya dengan self awareness, dengan meditasi, dengan beberapa teknik-teknik yang kita bisa afirmasikan seperti itu. Nah, ya, jadi hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk parenting di saat pandemik di sini mungkin waktu ya, waktu yang berkualitas dengan anak, ini di pola pengasuhan. Jelas sekali ya, waktu sekarang ini lebih banyak ya. Hampir kita 24 jam di rumah ya, karena memang, dikatakan harus stay at home ya, jangan hanya keperluan yang khusus yang memang betul-betul, apa namanya, untuk kebutuhan yang mendesak, baru kita keluar, itu pun harus dengan protokol, ya. Kemudian stay positif, ya, selalu berpikir positif. Nah, nanti kita jelaskan. Ya, jadi di sini nanti kita akan kemudian making schedule, kita buat jadwal, ya. Making schedule bersama siapa? Bersama anak, ya tentunya karena kita di pengasuhan anak. Kemudian mengatasi perilaku yang kurang baik. Kadang-kadang ini tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali anak-anak yang mengalami kejenuhan, justru dia akan menjadi tantrum atau bahkan dia menjadi depresif. Nah, ini perilaku-perilaku yang seperti ini pun atau bahkan anak menjadi karena emosinya, karena kejenuhannya dia menjadi marah. Nah, ini harus kita juga antisipasi bagaimana mengatasi atau menghadapi kondisi atau perilaku anak yang seperti ini. Kemudian selalu kelola emosi. Sebentar lagi ya, baterai saya mau habis. Saya tas dulu. Um, Kelola emosi, artinya ini ada hubungannya tadi dengan selalu berpikir positif. Jadi selalu tenang. Bagaimana caranya coba nanti kita sharing ya ayah bunda ya, bagaimana untuk mengelola emosi karena mungkin saat ini yang lebih kita tekankan adalah bagaimana kita mengelola diri sendiri atau self awareness di sini. Kemudian mendiskusikan sesuatunya dengan anak. Ya. Sekarang kita kupas satu persatu. Waktu yang berkualitas dengan anak. Nah, ayah bunda saat kita adanya PSBB, saat adanya kita harus stay di rumah, saat adanya kita harus belajar di rumah. Memang
eee, secara kalender akademik, anak-anak mulai sekolah kalau nggak salah, 13 Juli ya? 13 Juli itu sudah mulai harus masuk sekolah. Tetapi karena kondisinya masih belum kondusif, baik lingkungan fisiknya atau lingkungan sekitar sekolah, sepertinya ada kebijakan bahwasanya anak-anak tetap belajar di rumah ya, sampai akhir Desember kalau enggak salah. Ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah, kondisinya sudah sangat kondusif. Dan apa sih sebenarnya, karena banyak sekali para ahli ya dengan perhitungan-perhitungan dan permodelannya secara epidemiologis memprediksi bahwasanya mungkin dan harapan kita semua ya, di Indonesia nanti sekitar September, Desember ini sudah nol ya, sudah betul-betul terbentuk herd immunity ya, sudah betul-betul bersih. Mudah-mudahan seperti itu dah. Amin amin ya. Amin, kita semua berharap seperti itu. Jadi nah, bagaimana saat ini masih bulan Juni dan sudah 3 bulan. Saya lihat anak-anak saya sendiri sudah sangat jenuh mungkin ya. Kebetulan anak-anak saya sudah menginjak remaja, jadi kejenuhan-kejenuhan dan waktu mereka sudah digunakan dengan aktivitas mereka yang sesuai mereka inginkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang masih di fase uh, tadi toddler, prasekolah atau anak sekolah seperti itu. Jadi apa namanya, sangat-sangat butuh pendampingan. Kita katakan waktu berkualitas dengan anak. Ambil positifnya, saya ambil positifnya dengan adanya stay at home, dengan adanya kondisi COVID-19 di sini, waktu atau saya pribadi nih, waktu waktu saya bersama anak-anak artinya itu akan lebih banyak ya, walaupun masing-masing kita mempunyai aktivitas, tapi setidaknya kita akan bisa memantau dan bersama secara psikologis dalam satu rumah bisa 24 jam di sini ya. Beda lagi kalau mereka sekolah offline, mungkin kita masih punya kesibukan masing-masing. Nah, walaupun kita bersama secara 24 jam, coba kita tentukan jadwal kegiatan setiap anaknya ya. Apa khususnya mungkin kalau anak-anak sekolah mereka sudah punya schedule. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang masih toddler atau masih toddler atau prasekolah. Coba kita buat jadwal kemarin ya biar nggak jenuh. Karena waktu kita di minggu sebelumnya ada pertanyaan gimana Bun supaya anak itu nggak jenuh ya dengan adanya stay at home di sini. Kita bikin jadwal dengan waktu yang berkualitas lah, minimal dalam satu kegiatan itu antara 30 menit ya, atau ini saya katakan 20 menit, ya ada beberapa ahli mengatakan waktu 20 menit pertama bersama anak adalah waktu yang berkualitas di situ. Ya minimal lah 30 sampai 1 jam atau 2 jam ya. Kita tentukan jadwal kita bersama anak-anak ya. Dan kita bikin schedule yang sama, jadi membiasakan, ya, membuat pola. Jadi kan, kalau kita bicara tentang pola, ini ada kebutuhan, ada kebiasaan, ya kan? Mungkin kalau kita udah sering kita orang kesehatan selalu tahu, apa itu kebutuhan jelas secara fisiologis, ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Jika tidak keseimbang, maka akan terjadi kondisi sakit. Sehingga harus balance di sini, ya. Dalam waktu kira-kira setengah jam sampai 1 jam kita buat waktu yang sama, misalnya setiap jam 10 atau setiap kalau kita ngikuti program pemerintah Germas juga bisa ini. Setiap jam 10 pagi kita off semua, kita gerakkan badan, kita punya aktivitas yang fisik di sini ya. Jadi dengan gerakan hidup sehat itu, nah kita tiap jam 10 misalnya atau jam 2 kita tentukan ya aktivitasnya untuk bersama-sama di sini. Tadi kita bicara tentang pola waktu untuk membiasakan, jadi ada kebutuhan dan juga ada kebiasaan. Jadi kita buat, oh tiap jam 10 mungkin kita harus break, kita harus bersama-sama, harus apa gitu ya.
Kemudian minta anak untuk memilih kegiatan. Jadi, open ya, kita kita berikan kebebasan kepada anak untuk, bagaimana dia, memilih, kegiatan atau pola bermain yang dia sukai. Jadi biar anak yang menentukan. Nah, di sinilah akan membentuk apa? Percaya diri, ya, akan memberikan trust. Ya, bagus juga ini untuk anak-anak kira-kira umur 0 sampai 1 tahun. Karena menurut, Erik Erikson, trust dan mistrust ini dibentuk pada saat dia usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian 1 sampai 3 tahun ini ada yang namanya harga diri positif. Nah, dengan seperti ini anak akan mendapatkan kepercayaan, ya, harga dirinya positif, ya, menjadi lebih percaya diri karena apa? Dihargai untuk bisa memilih kegiatan. Kemudian bentuk ide kegiatan untuk anak. Ya, mungkin ini Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mom and Dad semua, saya yakin ya, kita masing-masing sudah punya inovasi dan kreativitas yang luar biasa ya untuk menciptakan kegiatan-kegiatan positif bagi anak-anak kita yang saat ini ya dalam menghadapi stay at home atau virtual learning atau kita belajar di rumah atau dalam kondisi pandemi ini. Saya yakin ya, ayah bunda pasti sudah punya ide-ide yang sangat positif ya. Uh, Misalnya untuk bayi ya, ini kalau bayi ya, bayi kita sesuaikan karena 0 sampai 3 bulan pun baru bisa masa melihat ya. Kemudian menirukan ekspresi ya, atau wajah atau suara. Kemudian menyanyikan lagu-lagu ya. Kemudian karena ini untuk merangsang audio, visual ya. Jadi bagus sekali. Kemudian ada bunyi-bunyian ini untuk bayi ya, untuk merangsang audionya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangannya nanti. Kemudian untuk yang sudah mulai 6 bulan, udah bisa duduk, kemudian udah mulai merangkak, bisa deh kita belikan apa namanya balok atau blocks atau kalau dulu istilah anak-anak saya itu namanya bongkar pasang ya. Jadi balok-balok itu kita susun dengan rapi ya, kita susun sehingga kita bisa bongkar pasang di situ. Kemudian bisa juga mulai memperdengarkan cerita-cerita yang bagus ya, dengan dongeng, dengan gambar karena visualnya ini sangat bagus sekali. Kemudian bagaimana dengan anak-anak TK? Saya sampai lihat ini ya, teman-teman yang kebetulan ini putra-putrinya masih di bangku prasekolah, di bangku TK, PAUD. Mereka itu nangis dan sangat rindu teman-temannya, ya, sangat rindu jumpa dengan teman-temannya, hingga akhirnya kalau pagi pun dia pakai seragam sekolah, kemudian pakai tas. Nah, ini membiasakan yang bagus, pola yang bagus. Walaupun ya, walaupun di rumah ya, tetap mereka kalau mau sekolah pastinya ada ritual-ritual atau pola-pola yang positif ya. Di sini pola-pola yang bagus yaitu misalnya mandi dulu, sarapan ya, kemudian bersiap-siap. Jadi membiasakan hal yang baik dengan kegiatan di sini pun tetap berjalan. Ya, saya lihat ya, anaknya tetap seperti itu pun sudah membuat anak akan menjadi terobati dan membuat menjadi bahagia. Ya. Oke, kalau di sini ada beberapa kegiatan, misalnya membacakan buku, kemudian melihat gambar-gambar, ini kayaknya sudah sangat biasa ya. Kemudian karena sekarang sudah new normal, coba dengan protokol kita bisa jalan keluar di sekitar rumah ya, tetap mengikuti protokol yang ditentukan di sini. Kemudian bernyanyi, ya, menari, menggambar, atau menyediakan kegiatan-kegiatan positif. Saya lihat teman-teman di Instagram, di ini sudah banyak sekali kreativitas dari ayah bunda itu bagus sekali. Misalnya mengajarkan untuk memasak ini ya, bagi yang hobi masak, kemudian bikin keterampilan-keterampilan dari Play-Doh di situ ya, dari apa dari apa Play-Doh itu ya, yang bisa dibentuk bermacam-macam. Jadi isi kegiatan anak dengan positif. Kemudian ada juga yang bertanam, ini bertanam. Ya, saya juga menjadi tertarik ini dengan kondisi-kondisi seperti saya yang tadinya uh,
mungkin waktu untuk menyentuh halaman itu sebelum ada pandemi, waktu saya menyentuh halaman itu mungkin hampir tidak ada ya. Jadi, kegiatan saya memang sangat padat ya akhir-akhir, sebelum pandemik di situ, mungkin saya masuk rumah aja itu sudah sore, sudah malam, udah capek, pagi udah berangkat lagi, ya kemudian apa namanya, mungkin karena kebetulan saya ada kegiatan aktivitas yang di luar, bahkan mungkin, di mulai Rabu, Kamis itu saya sudah harus keluar rumah ya, kemudian weekend juga. Jadi halaman rumah itu bunga-bunga nggak kesentuh. Nah, begitu adanya pandemi di sini, wah saya juga jadi senang bertanam nih, walaupun tanaman saya mati-mati tapi senang menikmati. Akhirnya juga, di sini, kegiatan-kegiatan positif atau yang bisa kita, apa namanya, rencanakan untuk anak-anak di sini. Kemudian melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tadi sudah ya, termasuk misalnya membersihkan rumah ya, kemudian tadi memasak ya, mencuci piring. Ya mungkin, atau mengerjakan tugas-tugas sekolah secara bersama-sama. Tapi ambil positifnya kalau ini pengalaman ya, karena kita ini kita sharing bersama ya, pengalaman dari melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Ya kebetulan alhamdulillah anak-anak kami ini sudah, menginjak remaja. Jadi saat seperti itu mungkin, yang membantu di rumah nggak ada, ya udah karena saya stay, saya minta dia dia akhirnya bisa, ya anak pun bisa, ya. Dia pun bisa mengerjakan dengan baik, ya. Ada mencuci baju, yang menyetrika, bahkan mau menyetrikakan baju saya, kemudian masak juga. Ya namanya anak perempuan akhirnya kita tadi memberikan contoh-contoh yang bagus ya, insya Allah kita tetap bisa jalan dengan baik. Bagaimana nah ini untuk anak remaja ya, ajak ngobrol ya, ya topik-topik yang dia sukai lah. Nah, saya ini jadi tertarik nih dengan, apa namanya, kesenangan anak-anak, tapi, ya kita ikuti aja misalnya apa dia senangnya musik, filmnya seperti apa nih. Ya sayangnya anak-anak saya filmnya itu menakutkan, jadi kadang-kadang saya aja malah jadi takut dengan, kebiasaan kesenangan dari, tapi, tadi saya ikuti dan saya berikan, apa namanya, ruang waktu dan, apa namanya, kebebasan bagi mereka untuk memilihnya, ya, karena itu kesukaannya, yang penting kita selalu mengawasinya, ya. Karena anak-anak remaja juga, karena sekarang udah tahu online, waduh ini orang tuanya juga harus siap-siap nih. Ya ternyata yang dikatakan, apa namanya, virtual ya, eee, apa, tadi ya, piknik atau shop apa ya istilahnya kalau saya katakan, traveling online, ternyata travelingnya banyak online shop di sini. Nah itu efek-efek positif atau efek negatif ini ya, ayah bunda ini harus kita khususnya untuk anak-anak yang sudah remaja ini Mas, saya sering kali sampai bingung saya di rumah kok sebentar-sebentar ada paket masuk ini, ya. Mamahnya yang repot ini selalu minta, apa ditransfer ditransfer di situ. Nah ini menjadi, kegiatan yang ya anggap aja itu sebagai hiburan. Berjalan, ya, sama jalan keluar rumah, kalau remaja mungkin sudah dengan olahraga atau dengan musik atau ini kegiatannya. Jadi, nah yang perlu ditekankan mungkin saat ini berbeda dengan, zaman-zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu anak selalu saya bilang, "Kok nonton TV terus?" Sekarang mungkin TV nggak pernah disentuh ya. Termasuk saya sendiri mungkin selama ini juga nggak pernah saya nonton TV, jadi TV itu hanya sebagai pajangan di dinding. Ya. Nah, ini hal yang bagus saat kita bersama anak memang, sebaiknya tidak ada disruption, ya, disruption-nya nggak ada. Jadi, jangan diganggu dengan, apa namanya, seperti elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian, mungkin saya termasuk ibu-ibu yang kurang begitu ini ya, apa namanya, mmm, mungkin saya yang kurang waktu atau saya yang kurang bagus memang ya. Saya ibu-ibu yang nggak ini dengan sinetron-sinetron itu, saya pribadi yang, eee, hampir nggak pernah ada waktu untuk melihat sinetron ini. Jangan mungkin saya tidak termasuk ibu-ibu yang pecinta seperti itu mungkin ya. Ya ini nggak tahu ini positif atau negatif ya. Kemudian yang jelas saat ini adalah apa? Justru yang menjadi disruption adalah handphone.
Nah, seringkali kalau saya ngajar kelas parenting, ya, atau mungkin saya karena kebetulan saya sering ngajar di kelas, pijat ya, kelas pijat bayi, kelas parenting yang saya karena saya arahkan kenapa dengan pijat bayi, karena pijat bayi itu bagi anak-anak, pijat bayi bukan berarti hanya pijat dengan bayi, tapi kedekatan dengan anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi saya minta jauhkan dengan telepon genggamnya dulu, karena apa, ini sangat-sangat mengganggu. Ya, sama aja seperti saat ngajar seperti ini, ya, saat kita diskusi dengan ayah bunda, kemudian saya sibuk sendiri dengan HP saya, dengan menjawab WA, tentunya ayah bunda juga sangat terganggu kan? Jadi begitu juga dengan anak-anak, ya. Anak-anak sangat tidak mau, ya. Anak-anak sudah bisa protes, sama bayi juga bisa merasakan. Jadi nanti saat ayah bunda berkegiatan atau bersama dengan anak-anak 15-20 menit, 1 jam, ya mungkin bisa kita untuk melepaskan HP kita, ya. Sebaiknya seperti itu. Tetap positif ini ya, berpikir positif, fokus pada perilaku yang kita inginkan. Saya selalu, gimana? Kalau kondisi seperti ini kadang-kadang membuat menjadi fokusnya itu goyah. Ya, nanti kita ajarin dengan fokus, dengan gerakan-gerakan yang bisa coba kita kembali ke fokus. Ini kemarin saya banyak share di Instagram mungkin ya, Instagram Live bersama Lemiel itu uh, tentang smart brain exercise. Jadi untuk membuat anak itu tetap stay fokus. Nah, untuk bisa tetap positif, menjaga kondusif, menjaga situasi yang kondusif, nada suara ini, aduh, ya. Nada suara ini yang harus kita perhatikan, ya, sangat penting sekali. Sangat sedih sekali kan kalau anak-anak kita bentak, ya. Kalau anak-anak bersuara keras, nah ini anak-anak ke kita orang tua. Terus bagaimana kalau situasinya dibalik? Ya, orang tua yang nadanya keras sama anak. Nah, orang tua yang nadanya keras sama anak tentunya membuat anak itu juga sangat emosionalnya menjadi bergolak. Jadi nada suara ini sangat menentukan. Jadi atau dikatakan kita harus bisa menata hati karena yang keluar dari hati adalah suara yang atau nada yang bagus dalam berkomunikasi. Kemudian puji anak ya atas segala perilaku baiknya. Nah, kadang-kadang ini menjadi lupa ya. Ini orang tua, ayah bunda ya, mom, dad. Kadang-kadang kita seringkali terlupa. Lupanya di mana? Ya. Kalau anak-anak kita berbuat kurang baik, ya saya nggak bicara salah loh ya. Kurang baik, kurang sesuai dengan harapan kita ya. Kadang-kadang yang keluar itu adalah marah ya. Ya. Padahal sebetulnya tujuan kita adalah mengingatkan anak tersebut, ya, mengingatkan kembali untuk selalu stay positif. Tetapi penerimaan anak kadang beda. Tapi kita lupa untuk memujinya pada saat anak itu kondisinya positif. Ya, taruhlah bisa mengerjakan PR-nya dengan bagus. Ya, atau mungkin anak bisa mencuci tangan dengan benar. Ya. Atau juga dia bangun tepat waktu atau bisa makan sendiri. Ini hal-hal positif ya. Hal-hal positif yang anak selalu kita berikan pujian tadi sesuai dengan tingkat usianya. Ya nggak mungkin kalau remaja kita akan memuji, waduh, adik ini, kakak ini kok sudah pinter makan sendiri, nggak mungkin kalau remaja kita puji seperti ini ya. Ini biasanya untuk anak-anak toddler ya. Atau mungkin nggak ngompol. Nah ini nggak ngompol ya. Ayah bunda masih ini ya, usia toddler apakah masih ada yang masih ngompol? Mudah-mudahan enggak ya. Karena dengan adanya stay at home ini juga kita akan bisa mengaktifkan atau kita akan bisa membantu anak itu untuk toilet trainingnya. Ya, kita nggak akan perlu khawatir lagi bagaimana jadwal-jadwal dia harus BAK atau harus puff. Nih ada pola dan kebutuhan lagi sehingga kita bisa membiasakan sehingga anak tidak lagi atau bisa mengontrol dari
fungsi-fungsi BAK atau fungsi-fungsi miksi dan fungsi defekasinya. Ini sangat bagus sekali juga waktu yang tepat ya untuk membantu anak-anak dalam positif di toilet training. Ya. Mungkin anak-anak kita sudah tidak seperti itu ya, Bunda, di usia toddler harusnya ini sudah nggak lagi ngompol. Tapi tidak tahu nih fenomena sekarang. Nanti banyak-banyak juga diskusinya kita di diskusi. Tetap realistis ya. Jadi tidak terlalu cemas, tidak terlalu tinggi harapannya, juga tidak terlalu rendah, realistis ya. Misalnya anak TK ini ya harusnya dia bisa gambar, ya udah biarin dia gambar sesuka hatinya ya, realistis. Udah lelah ya sudah ya. Bantu anak remaja ini dekat dengan teman-temannya. Nah ini kadang-kadang saya juga punya anak remaja ini, saya selalu berhati-hati dan yang saya tekankan lebih baik deh ini apa? Gimana ini kalau dia main ke rumah? Ya kita main ke rumah, anak teman-temannya stay safe. Ya anak remaja punya HP, punya media sosial yang luar biasa. Ya. Kalaupun harus ketemu, karena sekarang ini sudah boleh new norm ketemu, ya harus dengan protokol. Ini wanti-wanti kita atau nasihat kita dan yang selalu kita komunikasikan dengan anak-anak. Ya, jadi ya tadi selalu mengingatkan ya dengan nada dan komunikasi yang bagus. Jadi kita berikan contoh dan kita selalu mengingatkan. Seperti anak remaja nggak mungkin kita lagi kasih contoh bagaimana pakai masker, tapi kita akan selalu mengingatkan cuci tangan, pakai masker, jangan dekat-dekat dan lain sebagainya. Baik, membuat jadwal. Ini tadi sudah banyak disinggung di atas ya tentang waktu ya, tentang bagaimana menentukan kegiatan di sini. Sama dengan menentukan kegiatan di sini, kita membuat jadwal secara rutinitas ya. Jadi rutin, fleksibel, namun konsisten di sini ya. Jadi kita buat secara rutin, tadi kita bentuk kegiatannya di jam yang sama ya, sehingga akan membentuk suatu pola ya. Jadi ada jadwal, ada schedule. Kemudian mengajarkan anak jarak aman. Nah, jelas tadi seperti anak remaja sudah mulai dia mau keluar rumah, ya tetap saya pesankan untuk selalu jaga jarak ya. Karena remaja kadang-kadang kalau sudah kumpul ya, makan itu kan yang nggak ngerti dia lupa. Nah, kita selalu ingatkan di situ. Sama masih ini jadwal mencuci tangan ini dan bersih-bersih bersama, tadi kegiatan itu kita buat waktu yang sama sehingga anak akan terpola ya dengan kegiatan-kegiatan positif. Ambil positif yang paling sederhana adalah bagaimana protokol-protokol di dalam kondisi pandemik seperti ini. Mungkin untuk menghadapi new normal yang selalu kita ingatkan adalah bagaimana pola cuci tangan atau kegiatan cuci tangan yang harus menjadi rutin minimal dengan 20 detik ya. Kemudian menggunakan sabun atau antiseptik di sini. Ini kemarin kebetulan di hari Minggu kemarin seharusnya kita mau melanjutkan kegiatan ini, tapi saya ada kegiatan di luar, yaitu saya kegiatan bersama masyarakat di situ. Pada awal-awal pandemik, ya pemerintah menyarankan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Itulah yang namanya perilaku atau behavior ya, yang harus selalu diingatkan. Ya, jadi tujuan kita adalah memberdayakan tadi yang ada nilai-nilai yang sudah ada di dalam anak kita improve, ya, kita enhance, kita tingkatkan. Seperti juga di masyarakat. Pada waktu awal saya lihat nih semua toko-toko pasar itu menjual ember cuci tangan. Ya kan? Apa itu ember cuci tangan? Kenapa banyak tuh? Karena pasti ya adanya kalau di prinsip ekonomi pasti dengan adanya demand yang banyak pasti orang akan memberikan prinsip ekonomi untuk berjualan. Nah, saat sekarang ini yang disarankan atau dianjurkan pemerintah adalah apa? Kalau cuci tangan sudah adalah pakai masker. Sekarang yang ada orang banyak berjualan masker ya, dan bahkan kalau saya lihat sekarang jadi fashionable di sini. Ya masker jadi fashionable. Jadi harus sudah menyesuaikan dengan atau menjadi fashion. Ini sangat bagus sekali. Jadi nilai positif. Bagi anak-anak juga bentuknya lucu-lucu ya. Jadi masker yang kita gunakan sehari-hari ya yang sesuai dengan anjuran pemerintah.
ya. Karena kalau ayah bunda pasti sudah paham dan sudah mengerti jenis-jenis masker ya, ada masker medis ya, yang kemudian masker bedah, kemudian masker yang kita gunakan sehari-hari di sini. Ya. Kita dianjurkan untuk menggunakan masker sehari-hari. Nah, saat saya di masyarakat seminggu yang lalu, saya lihat yang awal-awal itu untuk kebiasaan cuci tangan itu sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Kemudian ember-ember udah diisi dengan air dan sabun dan lain sebagainya. Karena mungkin ya dianggapnya sudah hal yang biasa, akhirnya kayak menurun. Ya. Jadi seperti menurun. Nah, akhirnya disinilah dibutuhkan mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali dengan penyuluhan, ya, dengan sosialisasi kembali, sehingga orang selalu teringat bagaimana kegiatan atau aktivitas positif tersebut PHBS selalu digunakan. Sama seperti anak-anak yang ada di rumah. Mungkin kalau tadi ya learning by doing, memang harus diberikan contoh yang terus menerus. Kalau kita diam, pasti lupa. Nah, ya jadi kita ingatkan dan kita berikan contoh secara terus-menerus di sini ya. Ya, benar juga kalau kita ini di sini dibuat jadwal. Kalau dulu memang wah jadwalnya habis pulang sekolah mungkin ini. Sekarang sudah bisa membuat jadwal sendiri karena sudah banyak waktunya yang ada di rumah yang harus bisa kita efektifkan. Mana waktu belajar, mana waktu istirahat, mana waktu bermain ya. Dan juga mungkin bagaimana waktu harus beribadah ya dan lain sebagainya. Ingat, orang tua adalah panutan anak. Tadi sudah banyak, apalagi Mas Heri sudah banyak jelaskan. Jadi kita menjadi refleksi diri sendiri. Ya. Jadi memulai dari diri sendiri. Ya, memulai dari kita sebagai orang tua, sehingga anak akan melihat, mencontoh, dan meniru, dan akhirnya akan menjadi kebiasaan di sini. Ya. Sampaikan hal-hal yang positif atau yang menyenangkan, sehingga anak akan senang untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini waktunya nanti sudah mau habis nih ya. Mengatasi perilaku yang kurang baik, ya. Nah, ini yang ayah bunda yang selalu saya tekankan. Kalau saya bilang apa yang dikatakan orang tua itu adalah menjadi doa. Nah, bagaimana saat kita menghadapi anak-anak kita, mungkin kita menganggap perilakunya ini masih kurang bagus, ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya, sebisa mungkin kita selalu berkata atau berpikir positif. Ya, ini yang saya selalu tekankan dan saya menjaga ini. Saya bicara ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi saat saya sama anak-anak saya sendiri itu dia bersikap kurang bagus, ya kita meniru aja yang dulu kalau kita Muslim ingat ya Imam Sudes ya. Ya, jadi orang tuanya mendoakan yang baik. Jadi saya pun kadang-kadang mendoakan dia yang baik. Kalau dia malas ya mudah-mudahan lah nanti kamu jadi orang yang sukses, banyak dilayani orang gitu ya. Jadi kita seperti itu. Jadi ya. Atasi perilaku yang kurang baik dan alihkan perhatian ke perilaku yang baik. Ya, jadi orang tua pasti sudah tahu. Kemudian hentikan sebelum dimulai atau begitu anak mulai sudah gelisah. Jadi kita bisa mengalihkan perilaku kurang baik di sini. Atau juga dari diri sendiri, kita sebagai parents, ke orang tua, ambil nafas ya, 10 detik, tenangkan diri sebelum kita bicara. Ya. Hembuskan pelan-pelan, nah, nanti kita ajari ya. Setelah itu hadapi situasi dengan lebih tenang. Karena memang benar, kalau kita bicara tentang apa namanya ya, energi, kalau kita bicara tentang frekuensi, kalau frekuensi kita sebagai orang tua, energi yang dikeluarkan itu selalu positif, insya Allah ya anak-anak kita juga akan selalu positif. Tapi kalau orang tua selalu atau ada pikiran sedikit saja terbersit di tempat kita atau di benak kita, di hati kita, di otak kita, apalagi sudah terucap kata-kata yang kurang bagus, ya perilaku yang kurang bagus dari kita, itu pun frekuensinya juga akan menjadi negatif dan tentunya ini akan ditiru oleh anak-anak. Dan dampaknya kepada anak-anak juga sangat luar biasa. Ya. Jadi
Untuk mengatasinya di sini, ambil frekuensi atau energi yang positif ya bagi ayah bunda. Ini memang apa namanya mungkin bagi calon parent ini yang harus banyak belajar ya. Jadi benar sekali kalau dulu orang tua saya mengatakan kalau orang tua itu sudah banyak makan asam garam ya. Waduh nanti hipertensi semua nih kalau asam garam kan. Artinya apa? Sudah banyak mengalami banyak gelombang kehidupan sehingga paham benar bagaimana oh ini perilaku anak positif kurang baik sehingga dia dengan cepat akan mengambil tindakan di situ. Kemudian ajarkan anak pada konsekuensinya. Tadi sebelum kita membuat jadwal, kita membuat kesepakatan bersama, jadi ada konsekuensinya. Baik jika dia memang tidak mengerjakan konsekuensinya apa, tapi cobalah orang tua dalam mengambil konsekuensi atau punishment di sini banyak sekali di situ adalah punishment yang positif. Ya, berikan punishment yang positif. Contohnya apa? Misalnya kalau dulu zaman dulu kalau anak kurang berbuat baik pasti dia akan disuruh berdiri di depan kelas ya atau berdiri tidak dikasih makan dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak ya. Mungkin kita bisa punishment-nya bersama-sama, mungkin mari kita ikut masak bersama-sama ya atau menulis bersama-sama. Jadi orang tua pun harus tetap terlibat di dalam mengatasi perilaku kurang baik di sini. Jadi konsekuensi itu bukan langsung diserahkan kepada anak ya. Oke, kemudian ini tetap tenang dan kelola stres ini yang saya katakan tadi ya, stay positif ya, kelola emosinya. Kondisi pandemi, kondisi anak di rumah jenuh, menghadapi bagaimana kita menghadapi pola asuh yang dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita mendidiknya, ya, bagaimana kita mengatasinya. Kita orang tua jangan merasa sendiri. Ini dialami oleh seluruh dunia bahkan ya. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia ya, seluruh dunia. Ya, sama. Webinar-webinar yang sering saya ikuti sampai ke masalah psikososial ini memang luar biasa. Dampak dari pandemik di sini dampaknya ke psikososial sangat tinggi sekali. Karena apa? Kita tidak semuanya orang tua diberikan apa namanya keleluasaan waktu dan pekerjaan atau rezeki, artinya pekerjaan yang bisa kita kerjakan semuanya di rumah. Ya. Banyak sekali orang tua yang justru bahkan kehilangan pekerjaan. Ya. Atau bahkan kesulitan-kesulitan dalam ini apa sosial ekonomi. Nah, ini akan berdampak sekali bagaimana dalam kemarin ada ASEH, ASA dan ASUH. Ya, bagaimana kebutuhan fisik ya, kebutuhan biomedis bagi anak-anak. Nah, bila bukan ini berawal dari dampak psikososial karena emosional orang tua yang kurang stabil, karena kecemasan orang tua. Bagaimana kalau seperti ini terus, ya kondisinya nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ini dialami oleh semua orang ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Jadi kita berpikir positif, tarik energi positif selalu. Ya. Kalau kita bicara tenang dan kelola stres, tingkatkan imunitas ini dengan beristirahat yang cukup. Ya. Mendengarkan keluhan anak-anak, ya, dan dalam kegiatan selalu berikan keleluasaan waktu atau jeda di sini. Nah, bagaimana ini mungkin ayah bunda yang ada di sini bisa juga langsung mempraktekkan ya 1 menit untuk mengurangi stres misalnya ya. Langkah yang pertama kita siapkan dulu, kita duduk tenang ya. Karena apa? Kalau kita emosi, kita masih berdiri semakin emosi. Coba kita duduk tenang ya di lantai, bisa juga bersilang kaki ya. Kemudian letakkan tangan kita ya. Pelan-pelan sekali ya jika kita sudah merasa nyaman atau mungkin bisa mengambil minuman. Mengambil minum air putih, kita minum ya. Kemudian pelan-pelan sekali tarik nafas panjang. Tarik nafas di sini rasakan
saat ayah bunda menarik nafas, pelan-pelan sekali, letakkan, mungkin ini ya yang saya tambahkan ya, saya tambahkan dalam menarik nafas, letakkan lidah di atas langit-langit. Ya, karena ini untuk menyentuhkan apa aliran-aliran listrik. Jadi saat kita pejamkan mata, tarik nafas panjang, letakkan lidah di atas langit-langit, ya. Rasakan getaran atau rasakan oksigen itu mengaliri ke seluruh tubuh kita. Ya, mungkin kira-kira sekitar 4 ketukan atau 4 hitungan. Kemudian pelan-pelan kita lepaskan. Boleh dilepaskan melalui hidung, boleh juga dilepaskan melalui mulut. Nah, saat melepaskan di sini, lidah kita juga kita lepaskan. Boleh kita coba ya. Tarik nafas panjang, sentuh langit-langit, rasakan aliran oksigen menuju ke seluruh tubuh kita. Kemudian pelan-pelan kita lepaskan. Bisa Bapak Ibu ulang ya sampai merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya. Nah, di sini apa langkah yang kedua? Ya. Setelah merasakan relaksasi, merasakan ketenangan, coba ya. Sebetulnya pikiran, perasaan dan reaksi, apa sih sebetulnya? Lepaskan pikiran-pikiran yang negatif, ya. Lepaskan pikiran-pikiran yang ada di otak kita. Kita kosongkan dulu. Ya, kita kosongkan otaknya, bukan berarti terus melayang-layang enggak, tetapi yang kita hidupkan adalah hati kita. Ya, kita on-kan hatinya. Pikiran off, ya, hati on. Itu yang bagus, ya. Pikiran off, hati on. Jadi kalau kita masih belum bisa sampai di sana, cukuplah tarik nafas panjang lagi, rasakan kenikmatannya, pelan-pelan keluarkan, ya. Relaksasi di situ, ya. Kalaupun ayah bunda belum bisa mencapai sensasi bagaimana on off di sini tidak masalah. Ya, dengan saya yakin dengan tarik nafas panjang, rasakan pelan-pelan, oksigenasi ke seluruh tubuh insya Allah akan menjadi lebih tenang. Dan ini akan mengurangi stres. Syukur bisa mencapai tadi pikiran off, hati on. Dengan pikiran off, hati on, hati yang bicara, naluri yang bicara. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan sekali hatinya kita apa refleksinya. Self awareness di sini. Kalau saya bilang kita menyadari kelemahan, kekurangan kita. Kemudian fokus pada pernafasan lagi. Apa sih sebenarnya? Ya, bagaimana jalan keluarnya? Nah, di saat ini adalah fase-fase yang bagus kita juga untuk anak-anak juga bisa kita ajarkan bersama-sama seperti ini untuk mengelola stres. Anak-anak bisa kita ajarkan seperti ini ya dengan posisi duduk, tarik nafas, nah, sentuhkan lidah di langit-langit, lepaskan pelan-pelan, tenangkan diri. Bila kita, nah kalau kita bicara di hipnoterapi, di sini sudah menuju ke alam bawah sadar, ya, di mana di situ adalah mencapai ke otak alfa menuju theta. Dan ini yang sangat bagus sekali untuk anak-anak kita ajarkan sambil berdoa. Atau mungkin kalau kita orang muslim, ya, kita bisa ambil wudhu, salat, khusyuk. Ya, salat yang khusyuk dengan on off tadi adalah saat dimana kita akan berkomunikasi langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa memohon, ya, berdoa. Nah, inilah insya Allah waktu-waktu yang tepat atau apa namanya kekhusyuan yang bagus yang di samping untuk mengelola stres juga waktu yang tepat untuk bagaimana kita memohon dan berdoa. Langkah yang keempat, ya, kalau kita sudah mulai relax, fokus, ya, refleksi diri tadi, berdoa, ya, kita ajarkan dukungan-dukungan yang positif. Bisa juga ditambahkan dengan aromaterapi. Ini ya, akan membantu sekali. Dengan aromaterapi ini sangat membantu sekali untuk bagaimana kita lebih ke relaksasi dan berpikir positif atau lebih ke mencapai ke titik bagaimana yang kita inginkan untuk mengelola stres ini. Ya. Ya, bersikap terbuka, ini masih kelanjutannya tadi ya, mendiskusikan segala permasalahan
dengan anak ya. Sikap terbuka, ya, jujur, ya, selalu mendukung ya. Dan bagaimana mengingatkan anak untuk selalu berbuat baik dan kita selalu saling mencintai dan dicintai. Nah, Ayah Bunda, rasanya hampir 1 jam saya bicara dan ini mungkin sedikit sharing yang bisa saya aturkan ya, kita sharing bersama-sama atau teknik yang bisa kita gunakan ya. Eh, Tadi beberapa teknik relaksasi, meditasi. Untuk anak-anak bisa kita ajarkan dengan smart brain exercise. Jadi kita untuk bisa tetap kelola emosi, stay fokus, dan smart serta tetap bahagia. Demikian Ayah Bunda, mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Nanti bisa kita serahkan lagi ke Mas Heri dan bisa kita lanjutkan mungkin dengan diskusi. Saya mohon maaf bila dalam penjelasannya mungkin banyak kekurangan dan terima kasih sekali Ayah Bunda atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bunda Sutarmi atas penjelasannya yang luar biasa ini. Tentunya ini adalah ilmu-ilmu yang mungkin beberapa sudah kita dapatkan atau mungkin barangkali orang tua juga baru mendapatkannya tentang pola pengasuhan anak. Dan tentunya kalau bisa kita simpulkan itu orang tua itu harus harus bersabar atau ikhlas dalam menghadapi anak. Jadi kita harus sebagai orang tua harus mengeluarkan energi-energi positif juga untuk anak. Nah, kemudian orang tua juga merupakan pusat dari perhatian anak. Jadi apa yang anak-anak itu dilihatnya, dia akan meniru apa yang diperbuat juga oleh orang tuanya. Jadi kita juga memang harus berhati-hati dalam bersikap ketika anak berada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga juga kita sebagai orang tua harus bisa mengelola stres sebaik mungkin. Nah, seringkali apalagi di era WFH ini seringkali orang tua mungkin mengalami berbagai stres. Orang tua masih ada pekerjaan, eh, kemudian harus mengurus anak, mengajari anak yang harusnya pergi ke ini orang tua harus. Nah, tadi Bunda Sutarmi juga menjelaskan bagaimana cara tips-tips mengurangi stres. Nah, itu biasa juga disebut kalau tidak salah rilis emosi juga ya Bunda. Iya. Ya, betul. Nah, jadi orang tua bisa melakukan ini ketika entah itu bunda atau ayah nanti ketika mengalami masalah atau stres dalam menghadapi kegiatan. Nah, itu bisa melakukan tips yang diberikan Bunda Sutarmi tadi, merilis emosi atau melakukan self hypnosing, hipno pada diri sendiri. Nah, jadi ini bisa efektif untuk mengurangi emosi. Nah, ini nanti juga bisa ditambahkan mungkin dengan musik relaksasi, kemudian aromaterapi juga bisa, sehingga bisa membuat pikiran kita lebih rileks. Nah, saya juga sudah membuktikan sendiri dengan aromaterapi itu ternyata ketika kita sedang stres atau sambil bekerja itu pikiran kita ternyata lebih lebih rileks seperti itu. Nah, Bisa ditambahkan sebelum untuk oh anak-anak nggih, ya silakan Bunda, boleh. smart brain exercise ini ya. Jadi smart brain exercise ini memang bisa dilakukan antara ayah dan bunda dan anak-anak secara bersama-sama. Kita bikin exercise, tetapi yang bisa mengaktifkan sel-sel otak kita, sehingga kalau saya bilang bisa ya stay positif, stay fokus dan stay smart di sini. Ya, nanti mungkin kita akan Oh bahas nggih, luar di biasa. beberapa waktu yang akan datang lah untuk khusus di smart brain exercise di sini. Oke, boleh Bunda. Nah, mungkin Bunda-bunda atau Ayah yang mungkin baru mendengarkan tentang brain exercise, nah nanti bisa konsultasi atau bagaimana nanti ada mungkin kami juga akan memberikan beberapa kegiatan nanti workshop atau seminar tentang brain exercise ini yang nanti bisa barangkali Bunda Sutarmi akan langsung memandu. Nah, perlu diketahui juga Ayah Bunda yang mungkin belum
kenal dengan Bunda Sutarmi. Bunda Sutarmi ini adalah salah satu founder dari IHCA atau Indonesia Holistic Care Association, di mana beliau ini sebagai trainer juga sebagai konsultan terkait bagaimana memberikan trainer terkait ibu hamil, kemudian pijat atau masas bayi, kemudian mentreatment bagaimana tentang kegiatan-kegiatan kehamilan ini, dan terutama untuk tumbuh kembang bayi juga. Nah, beliau ini juga punya LT Mom and Baby Care di Blora, dan ini fokusnya untuk melakukan treatment ibu hamil, kemudian setelah hamil, kemudian juga ada treatment baby massage tentunya untuk tumbuh kembang anak bayi dan anak-anak juga. Nah, luar biasa ini. Nah, barangkali ada yang berminat nanti bisa konsultasi langsung ke LT. Nah, LT ini juga ada beberapa cabang, ada di Semarang, kemudian ada juga di Sidoarjo, kemudian ada juga di Yogyakarta, Ja. dan yang ada di Blora itu punya Bunda Sutarmi sendiri. Nah, oke Bunda Sutarmi, kita menuju ke sesi berikutnya nggih, tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Bunda. Saya menyela ini, saya baru Nah, buka ini ada chat. yang bertanya Sebentar, terkait. sebentar ya Mas Eri. Ini kan saya Nggih. baru buka chat. Apa Oh iya, baik bisa Bun. saya langsung IG live gitu? Gimana? Kan ini ada Oh chat boleh yang Bunda. gimana caranya? Ini sebentar. Saya di-invite gitu kan? Saya ini ya Bun, saya telepon konekkan ke IG. Oke. Sebentar Bun, ditunggu sebentar nggih. Nggih. Nah, ini ada beberapa Bunda yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 pertanyaan, barangkali nanti mudah-mudahan bisa terjawab semua nggih. Nggih. Nah, sambil menunggu koneksi untuk IG LT. Iya. Saya pakai IG saya sendiri aja yang di-invite ya. Nggih, iya Bun, pakai IG. IG-nya saya. Iya. Iya Bun. Bagaimana Bun, sudah terkoneksi? Mana? Caranya gimana ini caranya? Saya sudah buka IG. Oh, sudah buka IG. Terus? Ya. Kemudian ada undangan masuk mboten Bunda? Belum. Oh, masih memeriksa koneksi ternyata Bun. Oh Sebentar iya. nggih. Sambil nunggu bisa sambil dibacakan beberapa pertanyaan mungkin ya. Oh iya, baik Bun. Ya, sambil saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama nggih Bun. Nah, ini ada Bunda yang bertanya ini terkait WFH, masa WFH ini kan banyak sekali bunda-bunda yang stres dalam mengasuh anak nggih, terutama dalam keluhan-keluhan merasa bahwa bunda itu menghadapi anaknya sendirian seperti itu. Apalagi anaknya ada 2 atau 3 seperti itu. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ini Bun? Nah, ketika saat itu juga kadang suaminya mungkin saat pagi bekerja sampai tengah hari, mungkin barangkali ada juga yang mungkin bekerja di rumah tapi fokus dengan pekerjaannya, sehingga mungkin ini apakah perlu juga pelibatan suami atau support suaminya, bagaimana tips-tipsnya Bunda, mohon diberikan. Sangat bagus sekali Bunda, dan memang mohon maaf sebelum menjawab, sebelum menjawab di invite ke IGLT Yogyakarta Bunda, mana Mas? Apa saya belum atau ini? di add Dulu ya. LT Jogja ya. Jadi ini ya. LT Mom and Baby Care Yogyakarta. Adanya Sidoar. Oh ya Jogja. Bentar. Oh ya belum follow saya makanya. Ya.
Nanti saya blow up. Oh, makanya nggak masuk-masuk. Iya, Oke. betul. Sudah di-follow nggih, Bun? Ya, Nah, kemudian yang ada di bulet-bulet LT itu ada tulisan live, ada kayak semacam status itu, Bun. Nih. Iya, iya, iya. Oke. Sudah ya? Nah, udah. Tapi saya nggak bisa masuk ini. Gimana? Halo? Saya udah join. Oh ya, ini request. Oke. Request. Oh, kok yang lain? Ah, saya diminta ini, Mas. Saya di request. Halo, Mas Heri. Di Saya di request, Bun. request. Oh ya. Ah, Oke. Oh ya, baik, Bun. Oke, sudah, Bun. Sudah masuk belum, Bun? ah, ini ya. Baru ini. Ah, jalan. Oke. Muter. Oke. Oke. Ah, Masih waiting, oke. Bun. Ah, Nah, udah sudah masuk gabung. ya? Oke. Ya, Jadi, sudah, Bun, siap. siap. Jadi ayah bunda ada pertanyaan nih. Semua WFH ini rasanya seorang mama ini sendirian ini mengasuh anaknya. Bener ya? Jadi berasa bapaknya Iya, cuek Bun. aja. Bapaknya cuek aja ini enggak mau apa namanya ikut ngurusi. Walaupun bekerja di rumah malah rasanya sebel ya. Mendingan kalau bapak kerja di luar ya kita mengasuh anak enggak masalah. Tapi ini berasa bapaknya di rumah. Tapi bagaimana? Nah kita nggak bisa egois ya ayah bunda ya. Uh, Bapak mempunyai jadwal, Bapak mempunyai jadwal yang apa namanya sudah sesuai, ya. Walaupun WFH, tentunya schedule-nya tetap sama, tugas pokok dan tanggung jawab dalam pekerjaan juga sama. Boleh juga kalau ayah bunda tadi bagaimana kita membuat jadwal, ya. Kemudian kita menentukan waktu, ya. Kalau memang bunda merasa oh ayah ini perlu dilibatkan dalam pembelajaran anak, ya bolehlah kita atur waktunya di luar jam kerja ayah. Karena WFH kan bukan berarti terus tidur-tiduran atau kerja seenaknya kan juga tidak. WFH kan tetap juga menurut saya ini karena aturan di kantor kami juga seperti itu ya. Tetap kita masuk jam 7.30 misalnya seperti itu dan tetap juga ada absensi di sore hari dan target-target pekerjaan pun harus tetap terselesaikan di hari itu. Benar nggak? Ya. Jadi anggap aja walaupun ayah sosoknya itu di rumah ya. Sosok ayah kelihatan di rumah, tapi anggap aja ayah itu bekerja. Nah, kita tentukan waktu untuk bersama-sama dengan ayah dan bunda bagaimana tadi apa namanya menentukan waktunya untuk bisa bersama-sama mendidik anaknya atau mengerjakan pekerjaan atau membantu anak-anak dalam belajar secara bersama-sama. Jadi tadi yang pertama tadi ada kan waktu ya, kita tentukan waktunya. Kita buka presentasinya tadi. Ada menentukan waktu, kemudian atau jadwal kegiatan, ya kan? Setelah itu bagaimana kita membuat kegiatan secara bersama-sama, ya di waktu 1 minggu sekali atau di saat weekend, ya kita bisa keluar, ya di luar rumah olahraga bersama, exercise bersama. Jadi nanti bunda tidak merasa sendiri, tetap orang tua semuanya terlibat di dalam bagaimana memberikan pengasuhan kepada anak-anak. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terus bunda merasa sendiri ya. Merasa sendiri kok saya mengasuh sendiri. Iya, sendiri bukan berarti seperti itu. Ya. Jadi buatlah kesepakatan antara ayah dan bunda dulu bagaimana ini apa namanya waktu untuk mendampingi anak-anak. Saya rasa anak-anak pun punya jadwal untuk khususnya untuk anak-anak yang sudah sekolah, ya, anak sekolah kemudian prasekolah
ini kan ada jadwal dari sekolah juga, jam-jam tertentu harus absen, harus mengerjakan tugas dan lapor ke bu guru ya, secara virtual. Ini pun bisa ditentukan dan ayah bunda, oh ya kalau pagi mungkin bersama bunda, mungkin kalau sore atau malam selepas ayah mengerjakan tugas-tugasnya, langsung kita bisa tentukan waktu untuk bagaimana bersama-sama dengan anak. Mungkin seperti itu Mas Heri yang bisa dicoba ya, dilakukan. Oh iya, baik Bun, terima kasih banyak atas tipsnya. Jadi perlu apa pembagian waktu semacam itu nggih Bun, Ya, di ketentuan waktunya. Jadi antara istri dan suami. ya Nah, bersama-sama jadi harus ada bersama-sama. kesepakatan ya. Tentukan jadwal dan kesepakatan Iya, bersama. betul Bun. Oke, baik. Jadi itu Bunda, dan mungkin bisa dibicarakan dengan suaminya bagaimana jika pembagian untuk mengurus anak itu bagaimana baiknya untuk dijadwal. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bunda, ini ketika ada anak yang trauma terhadap pola asuh yang zaman dulu Bun. Kemudian jika dia sudah menikah, kemudian juga sudah punya anak. Apakah suara saya putus-putus, Bunda? Ya, ya, agak terputus. Coba bisa diulang dari awal, Mas Heri. Agak terputus. Bisa diulangi pertanyaannya, Mas Heri? Mas Heri bisa ulang pertanyaannya? Halo? Halo? Sinyalnya nggak bagus ini. Halo, Mas Heri bisa diulang pertanyaannya? Karena putus, halo? Ya. Iya, iya. Oke, oke. Iya, memang sinyalnya mungkin ya yang kurang bagus. Halo, Mbak Nina. Mbak Risa, apa kabar ini? Ada Bu Dokter nih. Join nih. Halo kangen, Bu Dokter apa kabar nih, Bu Nin? Pak Inas. Iya, ulang pertanyaannya ya Mas ya, bisa diulang ya. Nggak dengar tadi. Iya benar. Oke. Uh, ini ayah bunda, mohon maaf ya kalau apa namanya, mungkin apa namanya, ini jawaban saya mungkin mengarah ke bundanya ya. Bagaimana? Karena bunda ini kalau saya bilang menggendong sampah emosi. Nah ini sering kali juga terjadi kondisi seperti ini. Yang akhirnya apa? Kadang menjadi trauma untuk mengasuh anaknya. Atau bahkan pengalaman yang dia dapatkan dulu itu akan diaplikasikan kepada anaknya. Ini kan lebih berbahaya. Kadang eranya sudah berbeda, ya kan? Dan trauma itu harus disembuhkan. Saya bisa memahami. Jadi mungkin bunda yang merasa seperti ini, teknik yang paling mudah adalah rilis emosi.
memang rilis emosi untuk pertama kali tidak bisa. Kita butuh dibantu orang lain, butuh dipandu. Jika Bunda berada di Jogja, mungkin saya arahkan ke LT Jogja untuk datang ke LT Jogja ya untuk bisa dipandu bagaimana merilis emosi ini. Jadi membuang sampah-sampah emosi yang digendong dari tahun ke tahun itu dan kita hidup, kita mengelola, kita mengasuh anak kita saat ini dengan pola dari diri kita sendiri dan pola saat ini yang kita bentuk sendiri. Bukan karena bayang-bayang masa lalu. Ini memang sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi harus dihilangkan dulu, disembuhkan dulu, dibuang dulu sampah emosinya. Jadi mungkin Mas Heri kepada Bunda yang bertanya ini boleh chat privat dengan saya. Nanti kita bantu untuk rilis emosi. Atau bisa juga kalau misalnya berdomisili di Jogja, ya, silahkan datang ke LT Jogja. Saya serahkan ke Mas Heri sama Mbak Rina ini. Nah, di LT Jogja nanti akan dibantu ya bagaimana untuk proses-proses rilis emosi di sini. Begitu ya jawabannya yang harus di ini. Jadi Bunda Iya, dulu yang baik. harus dirilis emosinya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bunda Sutarmi. Jadi, oke, baik Bunda. Nah, itu tipsnya Bunda untuk supaya bisa ini bisa dengan rilis emosi. Nah, nanti saya akan share kontak person, nanti barangkali bisa dihubungi, bisa ke LT Jogja atau bisa lewat telepon langsung. Nah, ini nanti ada Bunda Rina juga yang di Jogja akan bisa membantu rilis emosi. Baik, terima kasih sekali Bunda Sutarmi atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut lagi Bunda untuk pertanyaan selanjutnya. Ada ya? Oke. Kemudian yang ada mungkin baru bergabung di Instagram bisa mengajukan pertanyaan juga. Boleh ya, Nah, ini boleh. saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Nah, ini Bunda minta penjelasannya terkait membedakan bagaimana mengajarkan disiplin dan memanjakan anak. Seperti itu Bunda pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dan beda tipis ya antara memanjakan anak kemudian mengajarkan disiplin. Ini Iya betul Bun. sama aja juga kalau ada pertanyaan bagaimana kita mengajarkan disiplin dan juga memberikan punishment. Ini bedanya di situ. Ya. Karena disiplin dengan punishment itu sangat ini. Nah, ini sekarang bagaimana mengajarkan disiplin dan bagaimana kita memanjakan anak. Ini beda tipis. Kalau Bunda bilang, kalau Bunda minta pilih, pilih yang mana? Pilih memanjakan atau pilih mendisiplinkan anak? Ya. Semua ada baiknya, semua ada bagusnya. Nah, kita kembali ke konsep. Ya. Reward dan punishment itu konsepnya dari Erik Erikson. Ya. Bagaimana kita menumbuhkan percaya diri kepada anak dengan memberikan reward yang bagus atau bagaimana kita memberikan punishment atau dengan tujuan kita ingin memberikan disiplin karena nantinya akan membentuk di tahap berikutnya adalah rasa tanggung jawab. Ya, di tahap perkembangan berikutnya anak akan menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, di sini Bunda hal yang sangat sering terjadi dan bahkan selalu terjadi. Gimana sih caranya ini? Saya maunya ini tak manjakan atau saya disiplinkan. Tadi dalam beberapa tips saya yang saya jelaskan di atas tadi, kita membuat konsekuensi bersama dengan anak. Ya, kita membuat suatu perjanjian bersama. Nah, bagaimana hubungannya dengan punishment maupun reward ya, atau tadi bagaimana hubungannya dengan disiplin dan memberikan atau memanjakan. Kita buat kesepakatan dulu dengan anak sehingga bila anak tersebut nanti tidak menjalankan atau tidak mematuhi konsekuensi yang sudah dengan kesadaran dirinya. Itu kan dengan membuat konsekuensi kan membuat dia disiplin. Ya, menepati janji, menepati waktu. Jika dia tidak melakukan dengan baik, kita bisa memberikan punishment, ya kan?
Nah, tadi saya katakan punishment ini bukan berarti selalu hal yang selalu negatif. Ya, kita bisa memberikan punishment dengan selalu mendampinginya. Kemudian jika dia bisa melakukan dengan baik, ya, melakukan pekerjaan, melakukan apa yang sudah menjadi konsekuensinya atau yang menjadi pilihannya itu dengan baik, tentunya kita akan memberikan reward. Nah, reward di sini bukan memanjakan, tapi bagaimana kita memberikan hal atau feedback positif, ya, feedback positif bagi dia untuk selalu menjalankan lebih baik. Yang akhirnya nanti dia akan menjadi lebih senang dan melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Kadang-kadang orang tua itu lupa memberikan reward. Ya, karena takut nanti kalau saya berikan reward ini memanjakan. Ya. Sehingga anak itu kalau salah atau tidak melakukan tadi jadwal dia sesuai dengan yang sudah ditentukan, orang tua akan marah atau memberikan punishment. Tetapi saat anak melakukan hal positif, lupa memberikan reward. Karena apa? Di orang tua ada dilema tadi, takut kalau memberikan reward nanti ini menjadi manja, bukan. Jadi reward itu tidak harus berupa benda, ya. Reward itu ya tidak harus berupa hal-hal yang mewah, tapi pujian, kata-kata yang positif itu akan membuat harga diri anak menjadi meningkat. Dengan harga diri yang meningkat, dia akan lebih meningkatkan prestasi, dia akan lebih meningkatkan semangat, dan dia akan melakukan yang lebih baik. Dan ini akan tumbuh di tahap perkembangan berikutnya, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab. Nah, sehingga dia tidak akan takut-takut lagi melakukan hal-hal yang bagi dia ini tadi saya melakukan misalnya tidak ngompol lah, ini hal yang sering kali orang tua masalah ngompol aja, atau ngedot bagi anak prasekolah. Ini orang tua masih ngompol, anak-anak sekarang sekarang pakai pampers. Tidak terkontrol, dia ngompol, dia marah. Kok masih ngompol aja kan gitu. Tapi di saat anak itu suatu saat dia nggak ngompol, karena orang tua memberikan stimulasi, orang tua memberikan stimulasi, nggak memberikan reward, nggak memberikan pujian, akan menjadi tetap berarti dianggapnya dia selalu salah terus, ya kan? Tapi begitu dia nggak ngompol sekali, ngompol sekali, semalam tidurnya sudah di kamar mandi, nggak ngompol, anak kan menjadi harga dirinya positif, senang. Oh, berarti besok kalau saya nggak ngompol, saya pipis dulu ke kamar mandi, bangun, kemudian atau tengah malam saya membangunkan ibu untuk pipis ke kamar mandi, ibu saya menjadi senang, ya kan? Ibu menjadi senang. Kemudian kalau ibu sudah senang, bahagia, dia akan merasa harga dirinya positif. Besok akan melakukan yang lebih baik lagi. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dari self awareness dari anak. Jangan takut memberikan pujian, jangan takut memberikan pujian, jangan merasa bahwasanya pujian atau reward itu adalah suatu hal yang membuat anak itu menjadi manja. Jadi kayaknya kita harus bijak dalam memberikan pujian dan memberikan punishment, ya, untuk mendisiplinkan anak, sehingga anak bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ya, menjadi berharga diri positif, dia akan menjadi berlaku lebih baik dan semangat, ya. Itu Mas Heri yang bisa disampaikan. Iya. Baik, terima kasih banyak Bunda, luar biasa jawabannya, terima kasih banyak. Nah, itu dia Bunda tipsnya. Jadi jangan ragu-ragu atau jangan takut memberikan pujian atau reward terhadap apa yang sudah dilakukan anaknya. Jadi itu akan membentuk pola yang positif untuk anak sendiri. Jadi merasa lebih pede, kemudian membentuk pola pikir yang positif juga. Seperti itu Bunda. Terima kasih banyak Bunda untuk pertanyaannya. Nah, ini Bunda masih ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan ya.
Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ini, Bunda. Nah, bagaimana kedisiplinan anak itu bisa diterapkan dimulai dari usia berapa untuk mengajarkan kedisiplinan itu, Bunda? Silakan Masih Bunda ada Sutarmi untuk rentetannya ya. menjawab. Disiplinan mulai diajarkan kapan? Tadi kita bisa mengembangkan pola tumbuh kembang anak itu sebetulnya kita mulai dari dia lahir itu sudah membentuk pola. Tetapi kita sesuaikan dengan bagaimana usianya karena tumbuh dan berkembang anak adalah optimal sesuai perkembangannya. Ya, jadi mulai sejak bayi, sejak lahir kita bisa mendisiplinkan. Tetapi kita sesuaikan dengan teknik-tekniknya atau dengan kebutuhannya. Tidak mungkin kan seorang bayi kemudian harus pipis. Pipisnya harus di kamar mandi, nggak mungkin. Nah, tetapi kita bisa memberikan kedisiplinan bagi anak untuk mengatur polanya. Saya selalu mengajarkan untuk toilet training itu dari bayi. Ya, memang karena era sekarang memakai pampers, saya mungkin era juga yang tidak menggunakan pampers. Karena saya mengagungkan atau bukan mengagungkan ya, membuat positif untuk kita selalu tentang toilet training di sini supaya tidak terjadi keterlambatan. Jadi mulai bayi bisa kita atur. Ya, kita biasakan untuk pola-pola bagaimana dia bertoilet training atau pola-pola kedisiplinan dari mulai bayi dan mulai kecil. Tidak harus mulai dari kapan, kita bisa mulai dari kecil. Contohnya norma-norma dan nilai. Ya, kita akan bicara tentang masalah kalau ini gen pijet. Kalau ini kita bicara tentang bagaimana Kolbe. Kolbe itu adalah tokoh yang perkembangan anak, bagaimana dia mengajarkan moral dan nilai. Moral dan nilai yang bagus itu dimulai juga dari 0 tahun. Nah, jadi ayah bunda, bagaimana kita mengajarkan kedisiplinan, kita mulai sedini mungkin. Begitu. Itu Mas Ya. Didi. Baik Bunda, terima kasih banyak. Ada tambahan lagi Bunda? Saya rasa cukup lah. Untuk Mas Heri ada tambahan? Ada pertanyaan lagi? Okay. Halo Mbak Sita. Ya, terima kasih Bunda. Mbak Sita ini juga alumni IJA nih. Selamat datang nih Mbak Sita. Selamat datang Mbak Sita. Ini Pak Andika. Nah, terima kasih Bunda untuk jawabannya. Jadi itu nggih. Untuk pola pengasuhan itu jadi harus dimulai bisa diajarkan sejak dini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bunda, ini bagaimana cara membentuk pola pengasuhan Bunda? Ketika orang tua itu, terutama kedua orang tua nggih, itu ada terikat kerja. Jadi ada ketika pagi berangkat kerja, sore baru pulang. Baru pulang. Nah, itu kadang kan orang tua juga menitipkan dengan babysitter atau ke daycare seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk pola pengasuhan untuk anak supaya lebih positif? Kita bersyukur ya diberikan nikmat sebagai orang tua yang kebetulan kedua atau kita berdua ini harus bekerja di luar rumah. Terus bagaimana saya membentuk kedisiplinan anak? Saya harus ajarkan yang seperti apa? Kalau kita ada daycare ya, daycare itu sebetulnya bukan perawatan harian itu bukan, tapi melanjutkan pola pengasuhan orang tua di saat orang tua tidak berada di rumah. Saya memang mungkin di Jogja, saya selalu mengatakan, jangan kita selalu bilang daycare. Kita bilang kita adalah tempat pengasuhan. Karena nggak boleh. Karena kita adalah melanjutkan pengasuhan bayi dan anak tersebut di saat orang tuanya tidak di rumah. Dan saya mendisiplinkan kepada orang tua. Kenapa kalau lewat waktunya ini tasnya besar? Kalau lewat 5 menit aja sudah atau seperempat jam. Kalau lewat 5 menit aja sudah atau seperempat jam itu sudah tambahnya mungkin 50% dari tas harian. Bukan tujuan kita adalah mendisiplinkan juga orang tua. Jadi anak di tempat kita itu bukan dititipkan, ya. Tetapi kita melanjutkan pola asuhnya. Saat orang tua bisa melakukan sendiri, sehingga orang tua kerja seperti itu.
Bagaimana Bu untuk Bun untuk untuk membentuk pola asuh di situ? Di saat kita di rumah, ya, di saat kita bersama anak, disitulah kita bisa secara langsung membuat disiplin pada anak. Di saat kita tinggal, tadi ada solusinya mungkin di tempat pengasuhan, ya, atau dengan babysitternya, atau dengan ini ya yang membantu di situ ya, atau yang melanjutkan. Nah, kita ajarkan kepada mereka tuh, ya, untuk tetap memberikan aturan-aturan yang kita sudah buat. Jadi misalnya jam 9 anak harus tidur, atau nanti jam 2 harus tidur. Jadi kadang-kadang ini memang kita nggak bisa kontrol 100% ya di saat seperti itu. Kadang-kadang pengasuh itu juga tidak bisa 100% juga kita percayai. Ini memang saya juga mengalami kendala yang sama. Kadang-kadang dengan pengasuh itu akhirnya lebih manja. Karena apa yang dibutuhkan pengasuh adalah yang diasuh ini senang, bahagia. Dia pun senang bahagia. Tapi tadi nilai-nilai ya, dan tidak rewel ya Bun ya. disiplinan, nilai-nilai aturan itu menjadi dihilangkan. Yang penting senang. Nah ini juga saya alami nih, anak saya yang kedua itu juga dulu nih, sekarang berjalannya waktu juga alhamdulillah ya, mandiri ya. Dulu selalu minta disuap, ya kan, nggak mau makan sendiri kan. Kalau sekarang mau disuap, saya bilang kalau sekarang harus disuap ya nggak usah makan lah, kan gitu. Memang seperti itu. Jadi ayah bunda bisa menerapkan aturan-aturan itu kepada pengasuhnya untuk bisa dijalankan. Ya kita tidak berharap 100%. Harapannya kita bisa melanjutkan setidaknya saat kita tidak di rumah, disiplin itu tetap selalu bisa dilakukan. Atau juga kalau misalnya harus di tempat pengasuhan tadi, saya yakin kalau di tempat pengasuhan sudah ada jadwal, sudah ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan. Jadi insya Allah lah kita bisa bersama-sama mengasuh anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita. Ya, Amin. Terima kasih banyak Bunda atas jawabannya. Jadi image di masyarakat yang beredar mungkin daycare itu adalah tempat penitipan anak Bun. Jadi sebenarnya berarti daycare itu adalah tempat pengasuhan anak. Jadi orang tua juga harus benar-benar memilih daycare yang berkualitas nih Bun, terutama dalam pengasuhan. Ada kurikulumnya seperti itu barangkali, kemudian bagaimana cara mendidiknya mereka seperti itu nggih. Nah, itu tips untuk orang tua ya, bagaimana jangan sampai ketika orang tua sibuk bekerja atau barangkali masih ada pekerjaan, tapi pola pengasuhan tetap masih berjalan seperti itu. Kemudian ini Bunda ada pertanyaan dari Bunda Sita. Nah, ini yang mau ditanyakan terkait dengan tentang bagaimana cara winning with love atau menyapih. Nah, monggo ditanggapi Bunda Sutarmi. Oke. Halo Mbak Sita, ini memang kita lagi bagaimana pola asuh ya mungkin di saat BVH. Ini memang akhirnya tema kita melebar ya, karena kalau bicara tentang parenting itu nggak bisa kita. Jadi kan kita topik kita hanya bagaimana pola pengasuhan di saat pandemik seperti ini, karena banyak keluhan orang tua di saat pandemik di sini ada perubahan-perubahan dari yang pola seperti biasanya, khususnya untuk yang punya anak-anak sekolah. Nah, bagus sekali. Mungkin saya berusaha untuk bisa menjawab ya Mbak Sita ya. Mudah-mudahan bisa sesuai. Konsep di dalam kita menyapih memang tidak boleh tiba-tiba. Ya, artinya memutuskan tiba-tiba. Kalau zaman dulu di desa-desa dulu bahkan anak-anak itu penyapihan itu alamiah ya. Alamiah dan bahkan sampai anak itu tidak mau sendiri. Artinya, anak itu nggak mau menyusu sendiri, tapi
kita lihat sekarang ini, haruskah pola penyapihan itu bagaimana kalau sudah usia 2 tahun haruskah disapi? Terus cara menyapihnya kalau orang zaman dulu wah dikasih mahoni, dikasih pahit-pahitan saja membuat anak biar menjadi trauma. Ya. Terus saya yakin Mbak Sita sudah banyak mengikuti kelas-kelas parenting bagaimana winning yang baik, winning yang penuh dengan cinta. Saya hanya berdasarkan konsep, karena konsep itu tidak sepenuhnya bisa kita lakukan dengan baik ya. Masing-masing anak, masing-masing ayah bunda ini pasti mempunyai atau anak ini karakteristik tersendiri. Jadi dalam penyapihan memang harus bertahap ya, harus bertahap dan pelan-pelan. Tidak bisa kita langsung gradual, ini nggak boleh langsung diputuskan. Itu akan membuat trauma dan akhirnya terkompensasi. Ini yang dikatakan sebagai kompensasi negatif. Sehingga anak akan mencari kepuasan lain. Kepuasan lain bukan berarti terus kepuasan dalam arti negatif ya. Dia akan mencari coping mekanisme untuk memenuhi kepuasannya itu. Mungkin salah satu contohnya pernah nggak melihat seorang anak nggak bisa tidur kalau nggak megang bantal bututnya. Dan bahkan dibawa kemana-mana. Anak nggak bisa tidur kalau nggak megang pipi bundanya. Yang satu ngelus-ngelus pipinya bundanya sampai ini. Atau gigit jarinya sampai habis. Ya, seringkali. Nah, ini sebetulnya kalau kita bisa flashback ke belakang, bukan saya ini ya, kita harus asesmen. Biasanya rata-rata adalah penyapihan yang tiba-tiba. Sehingga anak mencari coping untuk mencari kepuasannya. Coping mekanismenya adalah tadi dengan hal-hal ini sebetulnya sudah masuk yang namanya gangguan psikoanalisis. Nah, ini sudah masuk gangguan. Ini sudah menjadi gangguan. Ini kita bicaranya adalah Sigmund Freud. Terus bagaimana Bunda caranya yang baik? Bertahap. Misalnya dari dot aja. Dot itu kan juga kita harus menyapinya melepaskan dot. Karena udah masuk di prasekolah, sudah harusnya nggak pakai dot. Nah, pelan-pelan. Ada yang bilang kata-kata guru itu lebih ampuh dibandingkan ibunya, benar. Ya. Saya teringat waktu anak saya masuk playgroup pertama. Ya lihat temennya itu masih bawa dot ke sekolah. Marah dia sampai rumah. Temenku masih boleh bawa dot, kenapa aku nggak boleh, kan gitu. Nah sampai rumah tetap dia masih ngedot, tapi kan lama-lama kita ini. Ya. Kemudian kita substitusi dengan hal yang positif. Kalau kita bisa substitusikan dengan makanan. Substitusikan dengan makanan artinya apa? Kita ambil positifnya dengan nutrisi. Anak sudah mulai bisa memegang makanan yang agak keras. Yang tadinya pegang dot, sekarang tangannya kasih pegang makanan. Ya, pegang makanan sehingga dia melupakan untuk dotnya tadi pelan-pelan. Ya, jangan langsung dotnya terus digunting dibuang. Besok anaknya nyari stres, punya ngamuk, jangan. Pak ya, sekarang kalau anak sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, sudah biasa tadi ya bikin komitmen, misalnya adik, ya, hari ini adik minum dotnya sekali saja ya. Besok minum dotnya diganti sama gelas coba. Nah, makanya sebetulnya marketing itu sangat luar biasa. Marketing itu sudah menyesuaikan dengan pola tumbuh kembang anak. Kita lihat coba dari bayi dia pakai dot yang hanya gini, ya kan? Kemudian yang ada pegangannya 2, kemudian pegangannya 1. Kemudian ada cucuknya. Itu sebetulnya menyesuaikan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana pola kognitifnya, bagaimana pola perkembangan kognitif anak disesuaikan difasilitasi. Nah, kalau kita mau melepaskan atau winning pelan-pelan, kalau dia masih biasanya ngempeng, kalau ngempeng pelan-pelan kita mulai ngempengnya berjarak dengan perjanjian, jangan langsung dilepas. Saya mengalami anak saya penyapihan yang tiba-tiba dan luar biasa dampaknya. Ya, dia kompensasinya ini, bibir ini digeret sampai 1 meter. Karena untuk mencari kepuasannya tadi. Ya.
Jadi luar biasa. Stimulasinya juga butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan ini. Jadi pelan-pelan, jangan tiba-tiba. Tadi pertama misalnya kalau masih ngempeng, kita jadwalkan, mungkin mau tidur saja. Besok lagi kita ganti pakai minum ini, kita ganti pakai minum ini, kita ganti pakai gelas. Makanya sekarang gelas-gelasnya kan juga cantik-cantik, ya kan, bagus-bagus. Jadi untuk membuat anak itu menjadi tertarik. Atau mungkin juga karena nggak bisa tidur, coba peluk gulingnya. Peluk gulingnya, peluk ini. Nah, saya ingat waktu saya melepaskan anak saya tuh, ya, karena dia kompensasinya itu lebih ngeri, dia tali, ya, dia kompensasinya harus tali BH ini. Mohon maaf ya, jadi tali BH itu sampai di mana-mana dibawa coba, dan itu BH saat hamil. Itu karena saya tinggal, dia masih ASI 8 bulan, saya tinggal menguji keluar kota. Jadi kompensasinya sampai seperti itu. Pendot, saya minta saya ganti dengan bantal pisang. Ya perlu untuk menghilangkan apa namanya tadi supaya nggak tali BH, saya substitusikan dengan bantal pisang. Itu bantal pisang kan ada apa namanya kaki-kakinya ya. Jadi pelan-pelan sekali. Jadi tadi bagaimana untuk kita bisa menyapi, kita atur jadwal dan bertahap ya sampai betul-betul anak kita menyadari tentang kebutuhannya. Artinya kebutuhannya apa? Oh, saya sudah tidak memerlukan ini lagi. Saya sudah harus minum dengan gelas. Saya sudah tidak lagi menggunakan dot. Saya tidak butuh lagi untuk minum atau ngempeng atau ASI lagi. Jadi tolong pelan-pelan saja dan bertahap ini. Nanti bisa Mbak Sita kalau misalnya lebih ini detail bisa kontak saya nantinya. Gitu Mas Heri. Iya, terima kasih banyak Bunda Sutarmi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk Bunda Sita. Nah, baik Bunda semuanya yang untuk materi ini, alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung acara. Sebelum acara saya tutup, apakah Bunda Sutarmi ada yang ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Bunda-Bunda? Baik Bunda, saya hanya berpesan di masa pandemik di sini, ya, untuk kita bagaimana mengasuh anak, kita harus tetap stay safe, stay positif, dan selalu bahagia. Ya, dan lakukan smart brain exercise untuk kita stay fokus, stay positif, dan stay smart atau tetap positif, fokus, dan cerdas. Gitu? Gitu ya Mas Heri. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bunda atas jawabannya dan materi yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi bunda-bunda semuanya untuk bisa menerapkan pola asuh yang positif bagi anak. Tentunya ini akan membuat anak menjadi lebih positif. Kemudian anak-anak itu juga sebagai perkembangan, terutama perkembangan otak anak di usia emas itu harus juga bisa kita berikan hal-hal yang positif. Terima kasih banyak Bunda Sutarmi terutama untuk yang telah memberikan materinya pada siang hari ini. Kemudian bagaimana Bunda untuk materi tentang gizi? Monggo aja. Kita 2 minggu lagi aja ya biar nggak terlalu cepat ya. Nah, gizi at the golden age apakah selanjutnya akan mengulas 2 minggu materi lagi itu? aja ya Mas Heri ya. Halo. Oh, okay. Baik 2 Bunda. minggu lagi aja. Karena kalau terlalu cepat nanti ini karena Oh iya Bunda. kebetulan saya nggak nanti saya informasikan lagi karena Inca sudah mulai ada training online. Oh gitu Bunda. Kan? Harus ngisi kan? Ya, nanti saya baik. lihat lagi jadwalnya ya karena Mas Heri bisa sih gabung karena di situ sudah kita buka baru beberapa jam sudah langsung ke batch 5 ini. Wah. Ini LT belum Iya, promosi Bunda. loh. Nanti kita bisa Luar lah biasa. Mas Heri atau
atau Mbak Rina nanti jadi fasilitator kan kalau misalnya kita gabung semua. Kita lagi list fasilitator-fasilitator kita ini untuk bantu di training online kita. Nggih, Bun. Oh ya, kebetulan Bunda Rina juga ikut ini, Bun, jadi peserta lagi. Katanya ingin refresh lagi. Harusnya jadi Ya barangkali. fasilitator. Iya, iya. Harusnya Mudah-mudahan nanti fasilitator. Bunda Rina bisa jadi fasilitator. Ya luar biasa untuk kegiatan LT, Ihsa, mudah-mudahan bisa lancar dan sukses nggih, Bunda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Ini saatnya dulu untuk ya. video untuk Bunda, oh nggih, ya Bun. Nah, untuk Bunda semuanya yang ketinggalan materi yang awal tadi, nanti bisa disaksikan lewat YouTube Ultimum and Baby Care Jogja. Jangan lupa juga di-subscribe. Atau juga di IG Live terkait pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diajukan oleh beberapa peserta. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bunda Sutarmi atas waktunya hari ini, nggih. Ya, Luar biasa. sami-sami. Kemudian Terima kasih sangat juga bermanfaat untuk atas kami. kesempatannya dan perhatiannya. Amin. Nggih Bunda, kita tutup dengan Cukup dulu ya. alhamdulillah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda.